Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com tanggal 17 November 2021 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang hampir sebulan banjir di Sintang Kalbar tak kunjung surut. Solusinya? Simak penjelasan berikut. Sejak banjir melanda Sintang pada akhir Oktober 2021, air di beberapa wilayah belum juga surut. Data BPBD Sintang menyebut air masih menggenangi Kabupaten Sintang di 12 kecamatan. Pihak BPBD dan BNPB mengatakan banjir juga dipengaruhi pasang laut yang terjadi pada bagian hilir sehingga aliran sungai terhambat dan banjir bertahan hingga kini. Akibatnya sebanyak 140.468 orang terdampak dan 35.117 unit rumah terendam banjir hingga ketinggian 3 meter. Sedangkan mereka yang mengungsi berjumlah 7.545 kepala keluarga atau 25.884 jiwa. Warga yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian. Tak hanya itu, 2 orang juga dilaporkan meninggal dunia akibat banjir. Di sektor pelayanan publik, banjir menyebabkan 77 gardu PLN mengalami gangguan. Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar mengatakan, banjir di Sintang membuktikan bahwa krisis iklim yang ditandai dengan anomali cuaca ekstrim tengah terjadi. Salah satunya disebabkan karena kerusakan alam. Hendrikus menyebut alih fungsi daerah aliran sungai atau Das Kapuas maupun bantaran sekitar daerah aliran sungai menyebabkan terjadinya risiko pendangkalan sungai. Akibatnya, air sungai meluap ke permukaan akibat debit air hujan yang tinggi maupun akibat air kiriman dari hulu. Menurutnya, masalah banjir Sintang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kunjungan pejabat terkait ke lokasi. Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan, pemulihan, dan penyelamatan ekosistem. Data dari Forest Watch Indonesia menyebutkan awalnya Das Kapuas memiliki 10 juta hektar hutan alam. Namun pada 2020 luas lahan hutan alam di Das Kapuas hanya tersisa 4 juta hektar. Berkurangnya luasan tersebut dikarenakan 54% daratan di Das Kapuas telah dibebani izin-izin alih fungsi lahan dan industri ekstraktif. Perkebunan kelapa sawit menjadi industri yang mempunyai izin terluas, yaitu mencapai 2,5 juta hektar. Terkait banjir yang tak kunjung surut di Sintang, Fadlizon pun ikut bercuit di media sosial untuk menyindir Presiden Jokowi yang menurutnya lebih memilih ke acara seremonial di Mandalika ketimbang mengurus banjir Sintang. Menanggapi hal itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan, pemerintah telah memerintahkan badan terkait untuk bertindak menangani persoalan banjir. Bantuan juga telah disalurkan kepada para korban bencana. Di sisi lain, Partai Gerindra yang notabene partai koalisi pemerintah langsung memberikan teguran kepada Fadlizon atas cuitannya. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pernyataan Fadli tidak menggambarkan sikap resmi fraksi dan Partai Gerindra. Pihaknya meminta maaf atas cuitan Fadli tersebut. Penegakan hukum atas dugaan praktik buruk korporasi terhadap ekosistem lingkungan hidup sangat mendesak dilakukan. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengakui banjir di Kalimantan disebabkan daerah tangkapan hujan yang rusak, sehingga harus diperbaiki. Jokowi mengatakan air sungai Kapuas di Kalimantan Barat meluap karena daerah tangkapan hujan rusak dan pemerintah akan fokus memperbaikinya. Selain itu, Jokowi mengatakan salah satu penyebab banjir juga karena adanya curah hujan di Pulau Kalimantan yang lebih ekstrim dari biasanya.
Sebagai solusi, Jokowi berjanji mulai tahun depan akan membangun daerah tangkapan hujan yang rusak. Sekian headline di petanam.com hari ini. Saya Ratu Surya Semirat undur diri. Bye!